warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Fitria Diana Eskepnes, guru di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Iptek Patia Pandeglang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober, akan melaksanakan UKIM atau uji kinerja di SMK Iptek Patia pada siswa kelas 2 asisten keperawatan dengan materi pemenuhan eliminasi urin pertemuan pertama dengan secara luring atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran di dalam kelas secara luring, guru terlebih dahulu mengirimkan modul ke WA grup peserta didik agar peserta didik terlebih dahulu membaca materi yang disampaikan, dan diharapkan tatap muka terbatas akan lebih efektif. Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian? Baik. Tadi sebelum masuk kelas ini, apakah kalian sudah cuci tangan? Sudah. Jika belum cuci tangan, ini ibu bawa hand sanitizer ya. Iya. Silakan dipakai. Ya, ibu. Kalau ada maskernya yang rusak, ibu juga bawa masker. Tapi ibu rasa bukan pakai masker semua ya. Iya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Khadijah, ketua kelas, dipimpin untuk berdoa ya. Oke. Sebelum pelajaran marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mohon salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian sebelum kita memulai pelajaran. Ya, nanti kalau ada tolong disaut ya. Iya, Bu. Ani. Hadir. Oke. Anti. Hadir, Bu. Ya. Eva Ernawati. Ya, Bu. Ya. Mutmainah. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Ranti. Hadir. Kemudian Riyati Aprilia Ningsih. Hadir. Kemudian Siti Khadijah. Ada, Bu. Kemudian Siti Maesaro. Dan yang terakhir Wasiah. Hadir. Baik. Hadir semua ya. Alhamdulillah pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, Ibu sudah mengirimkan modul lewat WA group ya? Iya. Sudah dibaca apa belum? Sudah. Baiklah, Ibu yakin anak-anak Ibu hebat-hebat semuanya. Keren-keren, pasti modul sudah dibaca. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu?
benar. Begitu ya? Iya, Bu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Selama kalian nanti pembelajaran pada pagi hari ini, nanti akan Ibu putarkan video, kemudian akan Ibu ulas sedikit, kemudian nanti kita diskusi. Nah, pas kalian diskusi, nanti Ibu akan nilai, ya. Ada penilaian di situ. Siapa yang aktif, siapa yang bisa memberikan pendapat dengan baik, nanti akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Baik, siap ya? Nah, sekarang sebelum Ibu memaparkan secara lisan, Ibu akan memutarkan video dulu terlebih dahulu untuk kalian. Silakan ditulis, dicermati ya, sambil didengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kalian menyiapkan buku dan pulpen kalian. Jadi, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian wajib mencatat di buku catatan kalian apa saja materi yang dapat kalian rangkum pada kali ini. Tetap fokus dan selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu kebutuhan eliminasi. Yang pertama, apa sih eliminasi itu? Eliminasi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin ataupun feses. Selain eliminasi, kita juga harus mengetahui miksi. Karena miksi juga berkaitan dengan eliminasi. Miksi yaitu proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Lalu sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin itu ada ginjal, ada ureter, ada kandung kemih, dan juga ada uretra. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi proses miksi. Jadi, pada gambar ini, gambar yang pertama itu ada contoh gambar. Yang pertama ada ureters. Di bawah ureters ada bladder atau kandung kemih. Di dalam kandung kemih ada yang berwarna kuning, yaitu urin. Di bawah urin ada prostat. Lalu di bawah prostat ada external bladder sphincter. Lalu di bawahnya ada uretra. Nah, sekarang kita lihat pada gambar. Apabila kandung kemih berisi urin sampai tegangan di dindingnya meningkat di atas nilai ambang, yaitu dengan jumlah kurang lebih sekitar 250 cc, maka akan merangsang reseptor tekanan yang terdapat pada dinding kandung kemih, sehingga timbullah yang namanya refleks saraf atau yang disebut dengan refleks miksi. Biasa juga disebut dengan refleks berkemih. Apa sih refleks berkemih itu? Yaitu berusaha mengosongkan kandung kemihnya. Nah, ketika mendapat rangsangan reseptor pada dinding kandung kemih, maka mengakibatkan terjadinya refleks kontraksi dinding kandung kemih oleh otot detrusor. Lihat seperti di gambar, maka akan terjadi seperti ini, yaitu kontraksi detrusornya. Nah, pada saat yang sama juga terjadi relaksasi sphincter internus, diikuti juga oleh relaksasi sphincter externus. Dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih, seperti ada pada gambar. Jadi sphincternya berelaksasi, sehingga urin yang ada di kandung kemih bisa keluar melalui uretra. Jadi sebenarnya kandung kemih ini mempunyai saraf-saraf sakral, yaitu S2 dan S3. Saraf sensori dari kandung kemih ini dikirim ke medula spinalis S2 sampai S4. Kemudian diteruskan ke pusat miksi pada susunan saraf pusat. Nah, pusat miksi inilah yang mengirim sinyal pada kandung kemih untuk berkontraksi.
Lalu, pada saat destrusernya berkontraksi, sphincter interna berelaksasi dan sphincter eksternal di bawah kontrol kesadarannya akan berperan nih. Apakah mau miksi atau dikeluarkan atau mau ditahan. Nah, pada anak bayi atau balita, sphincter eksternal ini akan berperan menjadi miksi secara mandiri. Jadi mengosongkan kandung kemihnya secara mandiri sehingga terjadilah ngompol. Dia tidak bisa mengontrol berkemihnya. Akan tetapi pada orang dewasa atau yang sudah bisa toilet training, maka sphincter eksternalnya akan berperan menjadi ditahan. Dia akan melihat kondisi seperti, oh ini tempat berkemih atau tidak. Maka secara otomatis sphincter eksternal akan mengirim ke pusat otak untuk Nah, anak-anakku, tadi videonya sudah didengarkan dan dicermati dengan baik, Kak? Sudah. Sudah dituliskan? Sudah. Baik. Sekarang Ibu akan uraikan sedikit tentang materi kebutuhan eliminasi urin tersebut. Ya? Iya, Bu. Nah, kebutuhan eliminasi itu sebenarnya ada dua, yakni eliminasi urin atau yang disebut dengan BAK dan eliminasi fekal atau yang disebut
pembelajaran yang Ibu tambahkan. Nanti kalau sudah, HP-nya boleh dimatikan dan disimpan lagi. Ya? Iya, Bapak tadi Bedres. bedres sih. Itu yang retrat. Nih. Orang ditulis. Silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 2 orang yang mempresentasikan hasil kalian diskusi. Siap ya. Baik, Ibu persilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saat suhu didapatkan hasil suhu 38,5 derajat Celcius, tekanan darah 150 per 90 mmHg. Pasien mengatakan pernah sebelumnya dirawat di klinik lain dengan keluhan yang sama. Nah, dari jawaban kasus di atas kami menyimpulkan hasil sebagai berikut. Pasien tersebut menunjukkan adanya tanda dan gejala infeksi masuk kubis. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Silakan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Antara pria dan wanita, manakah yang lebih sering terkena infeksi saluran kemih? Dan apa alasannya? Baik, teman saya akan menjawab. Silakan. Izin menjawab. Yang lebih sering terkena infeksi saluran kemih yakni wanita. Karena saluran kemih wanita lebih pendek daripada saluran kemih pria. Jadi lebih mudah untuk bakteri menginfeksi si saluran kemih wanita tersebut. Nah, seperti itu bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok pertama bagus sekali ya. Kita belum tepuk tangan ya. Ya. Yuk kita tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sudah siap presentasi? Siap. Siapa yang maju dari kelompok 2? Andi sama Ranti, Bu. Andi sama Ranti. Iya. Baik, silakan maju ke depan ya. Jangan lupa yang lain dipersiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 jika belum mengerti. Baik, pencegahannya yaitu dapat dicegah dengan menjaga kebersihan di area lubang kemih. Yang kedua, jangan menahan BAK atau buang air kecil. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, jangan menggunakan sabun atau pembersih khusus daerah kewanitaan. Yang kelima, biasakan mencuci area genitalia dari depan ke belakang. Dan untuk penanganan yang mungkin dapat dilakukan yaitu yang pertama, perawatan sementara di klinik atau di rumah sakit. Yang kedua, pemasangan kateter urin. Dan yang ketiga, pemberian obat anti nyeri. Yaitu untuk selanjutnya penanganan yang mungkin dapat dilakukan yaitu yang pertama, perawatan sementara di klinik atau rumah sakit. Yang kedua, pemasangan kateter urin untuk mengeluarkan urin yang tertahan atau pasien dibantu BAK di tempat tidur. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemberian obat anti nyeri, antibiotik dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang belum dapat dipahami. Silakan ditanyakan kepada teman saya. Ya, izin bertanya. Silakan. Apa tujuan dari pemasangan kateter? Siap, izin menjawab. Untuk mengatasi distensi atau peregangan kandung kemih dengan segera mengeluarkan urin lewat selang kateter. Untuk pengosongan kandung kemih selama pembedahan dan untuk pengumpulan spesimen urin. Bisa dimengerti? Ya, jelas.
yang dia sulit mengontrol keluarnya urin atau disebut dengan inkontinensia urin. Misalnya pasien yang sudah berumur lanjut sedang dirawat di rumah sakit. Nah, itu kan kalau orang berumur lanjut cenderung tidak bisa menahan tensi, ya kan? Iya. Sering ngompol. Nah, itu dipasang kateter. Atau pasien-pasien lain yang dia membutuhkan bed rest. Jadi pasiennya nggak boleh kemana-mana. Dipasang kateter. Contohnya apa? Pasien berapa? Pada diabetes mellitus. Pada pasien diabetes mellitus yang dekubitus misalnya bisa saja. Kemudian pada pasien yang perdarahan hebat, misalnya ibu yang sedang hamil, perdarahan hebat, depres total, harus dipasang kateter. Ataupun ibu hamil yang selesai melahirkan masa nifas yang ada gangguan di pengeluaran urin. Begitu ya Bu Dika? Iya Bu. Iya, bisa dipahami ya? Yang lain bisa paham? Insya Allah bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu? Tidak ada. Ya, berarti kalau memang tidak ada, sudah jelas ya materi kita hari ini. Bisa salah seorang dari kalian untuk membantu ibu menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita dapat pada hari Siap, ini? izin menyimpulkan Bu. Baik, Anti, silahkan disimpulkan. Yang lainnya dengarkan ya. Iya Bu. Baik, eliminasi urin adalah pengosongan atau pembuangan pada kandung kemih yang sudah terpenuhi atau yang sudah terisi. Selanjutnya, organ kandung kemih terdiri dari ginjal, ureter, terus kandung kemih sama uretra. Selanjutnya, cara penanganan orang yang terkena infeksi kandung kemih yaitu bisa dengan obat-obatan, kompres hangat, pemasangan kateter, sama pertolongan BAK di tempat tidur. Sekian Bu, terima kasih. Baik, bagus sekali Anti. Yuk tepuk tangan semuanya. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian materi yang Ibu bisa sampaikan pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan materi lebih lanjut dari menolong BAK di tempat tidur bagi pasien ya. Kemudian pada akhir pembelajaran ini pula ada tes. Namun tesnya karena sudah habis waktunya ya, Ibu sampaikan lewat link dan kalian menjawabnya sebelum jam 12 siang ini. Oke Bu. Ya, Ibu kirim link ke kalian. Silakan dijawab dengan baik dan benar dan bisa langsung dilihat hasil dari tes tersebut. Ya, ini ada sedikit kata-kata mutiara buat kalian. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Ya? Iya, Bu. Demikian dari Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti sebelum doa dipimpin oleh ketua kelas, Ibu harap kalian merapikan meja dan kursi terlebih dahulu, kemudian berdoa, dan setelah itu boleh melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian pelajaran.